menolak-Mu, meskipun kami memberontak, meskipun kami tidak setia, namun Engkau hadir di tengah-tengah orang berdosa, menjadi bayi yang lemah untuk menyelamatkan kami. Engkau turun ke dunia sehingga kami bisa naik ke surga. Engkau mati sehingga kami beroleh kehidupan. Engkau datang untuk memberikan kami harapan, sukacita, sehingga hari ini kami bisa merindukan Tuhan dan boleh menjadi saksi Kristus yang membagikan kabar baik yang tak terkalahkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kami boleh dihangatkan oleh keindahan Injil dan hidup kami boleh dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Belajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Mampukan hamba-Mu yang lemah terbatas berdosa ini ya Tuhan, sehingga dapat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali ada kesempatan untuk berbagi firman Tuhan ya kepada Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Luar biasa, memasuki bulan Desember ya Bapak Ibu. Dan di awal beberapa minggu ini ya kita disambut dengan hujan dan apalagi ada angin puting beliung di Surabaya Timur. Saya juga baru tahu gitu ya. Wah memang luar biasa. Sesuatu yang mungkin kita nggak pernah ketemu sebelumnya kali ya. Memang tambah ini ya Bapak Ibu ya, sepertinya tambah tidak stabil kondisi di dunia, kondisi di sekitar kita. Apalagi mungkin kita masih kepikiran ya bagaimana ya tahun depan dengan PPN mau naik gitu kan ya. Tapi itulah kenyataan hidup Bapak Ibu. Nah saya ingin mulai dengan sebuah cerita, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya. Jadi ada istri komplain ke suami, aduh Pak kepalaku pusing, aku kok sering mual, aku kok sering gak enak badan. Ini dan kadang-kadang tuh bisa berdebar-debar, tungku. Kemudian langsung, udah kita ke dokter aja. Hingga suami istri pergi ke dokter, dan pada waktu diperiksa suaminya kebetulan nunggu di luar gitu ya, karena harus mengambil ada yang telepon. Dan istrinya diperiksa oleh dokter itu, setelah selesai konsultasi, sang suami tanya, gimana mah? Dokternya bilang apa? Sakit apa? Dan si istri berkata, menurut dokter sebetulnya aku ini gak apa-apa kok Pak. Aku cuma sedikit stres saja. Jadi tadi dokternya menyarankan karena aku ini gampang stres, kita liburan dulu. Seperti ke Bali, ke Singapura, ke Jepang gitu ya. Jadi enaknya kita kemana Pak? Kemudian sang suami berhenti sejenak dan berpikir, oke deh ayo kita pergi. Oh ya kemana? Kita pergi ke dokter lain. Bapak Ibu, jadi seringkali dari cerita ini itu ya saya mengamati bahwa kalau ada sesuatu yang sakit, kadang-kadang itu kita cenderung cepet-cepet pengen cari yang enak. Kan? Sesuatu yang gak enak, sesuatu kabar buruk, kita tidak berproses, tetapi langsung apa obatnya, apa jawabannya, kita serba mau instan, praktis, dan cepat. Padahal kita tahu bukan, hidup di dunia ini pergumulan yang Bapak Ibu hadapi tidak semudah itu. Tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu bukan. Maka kalau kita menghadapi badai kehidupan, kita hanya dikasih tahu, udah liburan aja. Atau bahkan dengan bahasa-bahasa rohani, udah berdoa saja. Ya tahu sih, sudah ngerti kan ya harus berdoa. Tetapi bagaimana? Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu bahwa masa-masa sebelum Natal yang dalam beberapa tradisi gereja menggunakan istilah masa Advent, kan? Advent itu artinya waktu untuk menanti kedatangan Tuhan. Advent, minggu-minggu seperti ini adalah waktu supaya kita tuh tidak buru-buru ke malam kudus. Tidak buru-buru melihat yang indah-indah. Adalah waktu di mana kita merenungkan memang masih ada pergumulan, memang masih ada tantangan, memang masih ada masalah keluarga, masalah finansial, dan kita bergumul bersama Tuhan. Kita memang sedang melewati badai yang tidak mudah, tetapi disitulah kita belajar beriman, belajar bertumbuh, dan menanti Tuhan. Sehingga hari ini Bapak Ibu, saya memberikan judul khotbah saya, spiritualitas Natal. Maksudnya, kita mendekati Natal, bagaimana kita memproses hati kita, bagaimana kita belajar menunggu.
Walaupun jawaban Tuhan, intervensi Tuhan belum kelihatan secara sempurna. Dan ada satu tokoh Bapak Ibu yang kita akan lihat hari ini, satu bapak yang katanya sudah senior sekali, dia adalah tokoh yang menunggu dan menunggu, kemudian dia melihat keselamatan itu datang. Kita akan belajar dari tokoh yang bernama Simeon, yang kita akan temukan di Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai 35 ya. Mari Bapak Ibu kita membuka bersama ya, Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 35, kita akan melihat seorang yang menunggu dan menunggu dan menunggu sampai bertemu dengan Sang Juru Selamat Simeon. Lukas 2, 25 sampai 35, saya akan bacakan Bapak Ibu ayat 25 sampai 29 saja ya, kemudian nanti kita akan melihat lebih jelas. Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 35, tetapi saya bacakan sampai 29 saja. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia, Simeon ya, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Amin. Bapak Ibu, di sini kita melihat ada Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk melakukan ritual agama Yahudi pada saat itu. Memang sesuatu yang normal. Jadi Yesus baru disunat, kemudian hari ke-40 dibawa untuk semacam ada penyerahan anak lah kalau pakai bahasa sekarang ya. Jadi kita bisa membayangkan Yusuf dan Maria ke gereja mau melakukan penyerahan anak gitu deh ya. Dan di gereja atau di bait Allah mereka bertemu dengan Simeon. Dan dikatakan di sini Yusuf dan Maria memberikan persembahan, ayat yang 24 ya, sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di situ kita tahu bahwa mereka ini keluarga sederhana. Karena biasanya persembahannya itu dengan kambing yang lebih mahal atau dengan burung tekukur. Dan pada saat keluarga ini hanya tanda kutip memberikan burung tekukur, itu indikasi bahwa Yesus ini keluarganya, orang tuanya sederhana atau bahkan mungkin miskin gitu ya, karena nggak bisa memberikan persembahan yang besar. But anyway, pada saat keluarga sederhana ini datang ke bait Allah sambil bawa bayi Yesus yang mungkin masih 1 bulanan, ada si Simeon. Dan di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Orang yang menunggu-nunggu, yaitu orang yang mempelajari perjanjian lama, menunggu-nunggu seorang Mesias. Karena dikatakan di ayat yang ke-25, ia seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Maka poin yang pertama Bapak Ibu dari spiritualitas Natal, di sini kita melihat sosok Simeon yang merindukan Mesias. Yang merindukan Mesias. Ya, ini sikap pertama yang kita bisa pelajari dari Simeon. Ayat ke-25 sampai ayat ke-28 memberitahukan kita seorang Simeon yang menunggu-nunggu. Nah Bapak Ibu, di luar tradisi Alkitab, Simeon ini dikatakan sudah tua sekali. Katanya ada tradisi yang berkata dia ini sudah 112 tahun umurnya. Ya sebetulnya di teks gak ngomong sih, tapi yang pasti dia ini sudah ada di bait Allah bertahun-tahun. Dia menunggu, dan menunggu. Saya nggak tahu ya ekspektasinya Simeon tuh seperti apa, begitu kan? Apakah dia menunggu seorang pahlawan, raja, raksasa, gitu kan? Jadi saya nggak tahu nih dia itu menunggu-nunggunya seperti apa. Tetapi tidak disangka-sangka karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan bahkan 3 kali ayat ke-25, 26, 27.
Simeon ini digerakkan oleh Roh Kudus. Dia melihat keluarga sederhana, melihat bayi yang lemah. Dia bisa mengambil kesimpulan Mesias. Ini juru selamat yang ditunggu-tunggu. Maka Bapak Ibu, di sini kita bisa belajar, bisa masuk ke slide saya ya, bahwa spiritualitas Natal dimulai dari merindukan Yesus. Dimulai dari merindukan Yesus. Apa yang kita mau cari, itu yang kita dapat. Nah, next slide. Nah, spiritualitas Natal, jadi kan poin yang pertama merindukan Mesias, ya, merindukan Mesias. Artinya kita belajar untuk memang punya sikap hati yang mencari, karena pada saat kita mencari, kita mendapat. Saya kasih contoh sederhana ya Bapak Ibu. Biasa kalau Natal-Natal gini, atau mendekati bulan-bulan liburan, November, Desember. Saya by the way ketemu dengan istri saya bulan November ya kan sayang ya. November betul ya. Ya, jadi biasanya kalau waktu single itu ya Bapak Ibu ya, saya cukup suka atau ya oke lah lumayan suka ke mall, ke tempat pasar, karena kan mulai holiday gitu kan. Dan biasanya kalau holiday kan orang itu melihatnya kan banyak hal-hal yang indah gitu kan ya. Tapi saya nggak lihat pernak-pernik gitu ya. Saya melihat calon pasangan hidup mana yang pas gitu ya. Jadi saya itu perhatiannya lain Bapak Ibu, perhatiannya lain gitu ya. Sehingga pada bulan November itu di antara semua hiasan mall, saya nggak melihat hiasan mall, saya melihat dia. Weh gitu kan ya. Jadi pas melihat, ada yang cantik gitu kan, langsung saya kenalan. Nah kebetulan istri saya itu kan memang buka bazar, jualan cookies, dan dia akan sering cerita, dia sering ngomel. Kenapa? Karena saya pada waktu dia jualan, saya ngajak ngobrol, saya ngajak kenalan, tetapi tidak membeli cookiesnya gitu kan. Karena memang itu bukan yang saya cari Bapak Ibu. Yang saya cari bukan makanan, yang saya cari bukan kado, yang saya cari bukan pohon Natal, yang saya cari adalah calon belahan hati gitu kan. Wah, jadi yang itu yang saya cari, dan yang karena saya mencari, saya menemukan. Makanya sekarang karena sudah menikah, udah nggak lihat lagi. Wanita-wanita saya udah nggak melihat lagi. Saya cuma melototi mereka ya. Enggak Bapak Ibu bercanda ya, bercanda. Kalau sekarang sudah menikah lain lagi yang saya perhatikan. Di tengah semua hiasan-hiasan Natal, yang saya perhatikan yang selalu saya temukan adalah bukan lagi wanita-wanita single, tetapi 4 huruf berharga. S-A-L-E. Itu langsung tahu gitu ya. Wah gitu ya. Di antara semua hiasan tuh langsung cepet banget gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu kayak gitu ya? Kayak di antara semua penuh padat tiba-tiba ketemu aja. Ya itu kenapa? Kok bisa ketemu? Karena mencari ya kan. Karena kita kayak aku kesini, aku ke mall misalnya mau cari diskon. Meskipun kita banyak hal yang mengganggu kita bisa lebih cepat, lebih segera menemukan apa yang kita cari. Ini prinsip sederhana. Tapi berapa banyak dari kita memasuki bulan Natal, posisi hati kita tidak lagi merindukan, tidak lagi berekspektasi. Berapa banyak dari kita yang posisi hatinya itu sinis. Alah, Natal paling ya gitu-gitu doang. Alah, Natal paling ya malam kudus, kita surga bergema gitu. Lagunya sudah hafal gitu ya. Alah paling nyanyi itu lagi. Alah paling ya Natalan malam kudus ini lagi. Alah paling ya cuma beli kado. Ya sudahlah. Ya kan? Jadi posisi hati kita sudah sinis. Maka tidak aneh ada orang yang melewati Natal nggak dapat apa-apa. Karena apa? Ya nggak nyari. Ngerti maksud saya? Karena posisi hatinya sudah sinis. Sudah apatis, sudahlah, it's just another holiday. Bahkan ada orang yang memang masuk ke gereja atau ibadah sudah antagonis. Apa sih? Apain Tuhan-Tuhanan? Buat apa sih percaya Yesus, hidupku enggak lebih baik lagi? Maka mari Bapak Ibu kita di sini mulai dengan posisi hati, merindukan artinya saya mau Natal ini, di tengah masalah yang masih saya hadapi, saya mau datang ke ibadah, atau datang ke persekutuan, atau datang ke acara Natal, saya mau belajar firman Tuhan misalnya gitu. Saya mau mencari hadirat Tuhan, saya betul-betul mau mengerti apa sih artinya
Tuhan menjadi manusia. Maka saya berdoa oleh anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang dengan posisi hati yang terbuka seperti itu ya, maka Bapak Ibu akan mendapat. Bulan Natal ini tidak sia-sia. Bulan Natal ini mari datang dengan postur hati yang terbuka. Tuhan, I want to know you. Saya mau mengenalmu lebih dalam. Saya enggak mau sinis, saya enggak mau apatis. Saya tahu masalah masih banyak, pergumulan masih ada, pulang gereja masih ada hal yang mesti diurusi, tapi saya mau mengenalmu lebih dalam. Saya mau tahu apa itu Tuhan jadi manusia buat saya. Mari Bapak Ibu, kita belajar desiring the Messiah, merindukan. Itu yang pertama yang Simeon lakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi kita melihat Simeon menyambut Yesus gitu kan, menyambut anak itu, kemudian dia mengeluarkan karena doanya dia, kerinduan dia dipenuhi, dia akhirnya mengeluarkan sebuah pujian. Ayat 29 sampai 32 itu adalah pujian Simeon. Dan dalam tradisi gereja tertentu ini dijadikan himne, dinyanyikan Bapak Ibu ya. Namanya Nunc Dimittis, bagus sih. Saya akan bacakan ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Ini Simeon berkata, aduh aku sudah melihat Yesus, kalau habis ini aku mati pun gak apa-apa. Itu maksudnya Simeon. Ya, karena memang arti dari pergi dalam damai sejahtera itu maksudnya ya kembali ke rumah Bapa. Karena dia merasa sudah selesai. Pelayananku sudah selesai karena aku sudah melihat penggenapan janji Tuhan. Tapi seperti itu. Sebab sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Di sini Bapak Ibu, hal kedua spiritualitas Natal yang kita pelajari adalah Simeon melihat Yesus, dia melihat keselamatan. Dasar dari pujian Simeon sederhana. Dikatakan ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan. Maka poin yang kedua adalah melihat keselamatan. Di tengah badai kehidupan yang masih kita hadapi, di tengah janji Tuhan yang mungkin belum digenapi dalam hidup kita, selain pertama, tadi kita merindukan Mesias, kita punya posisi hati yang optimis. Kedua, kita melihat keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan hari ini. Bapak Ibu, yang unik dari pujian Simeon, ya kita tahulah Yesus artinya keselamatan, begitu kan. Ya, dia datang untuk menebus dosa manusia, orang berdosa, begitu. Tetapi di sini yang ditekankan oleh pujian Simeon adalah keselamatan yang sifatnya universal. Perhatikan pengulangan 2 kali kata segala bangsa, kemudian bangsa-bangsa lain. Kan ayat 31, ayat 32. Jadi Simeon sedang bernubuat, Yesus ini tidak cuma datang untuk bangsa Israel. Tetapi keselamatan datang untuk semua bangsa. Maksudnya jangkauan keselamatan tidak dibatasi oleh etnis atau budaya. Ras manapun, latar belakang manapun, kondisi ekonomi apapun, bagi yang bertobat dan percaya kepada Yesus akan beroleh keselamatan. Nah, penekanan pada karya Yesus yang membumi seluruh bumi, ini sebelumnya belum dinyatakan. Karena kalau di pujian dan nubuatan sebelumnya itu ayat pasal yang pertama itu pujian Maria, kemudian nubuatan Zakaria. Maria sama Zakaria memang memuji Yesus juga, tetapi pujian mereka atau nubuatan mereka sifatnya keselamatan bagi Israel gitu ya. Lebih kepada Israel. Nah, ini Simeon untuk pertama kalinya dia mengedepankan keselamatan untuk seluruh dunia. Semua orang di bumi akan merasakan dampak Kristus yang datang ke bumi. Saya ulangi, semua manusia di bumi akan dan sudah merasakan dampak Kristus yang lahir. Bapak Ibu,
mungkin Bapak Ibu, saya mungkin pernah ngomong yang sama dalam bentuk yang berbeda. Saya ini kan punya anggota keluarga yang tinggal di Amerika, kan? Juga ada yang di Eropa. Kadang-kadang kita sering ngomong-ngomong, wah sekarang tinggal di negara-negara Eropa atau Amerika itu serem ya, karena kekristenannya sudah kalah gitu kan ya, benar-benar nilainya itu nilai-nilai non-Kristennya sangat kuat sekali begitu kan ya. Wah sudahlah LGBT lah, aborsi lah, feminisme radikal lah, semua lah udah. Bahkan sekarang kan mulai kalau kirim anak sekolah ke luar negeri, jangan ke Amerika lagi gitu kan ya. Sekarang trennya mulai ke misalnya yang deket-deket Taiwan gitu kan, yang lebih tanda kutip budaya tradisional. Tetapi saya mau menekankan begini Bapak Ibu, memang betul sih di negara-negara barat itu nilai-nilai kekristenan itu terkikis atau minimal suara-suara itu besar banget. Tetapi saya terhibur. Sebetulnya sekarang Christianity is on the comeback. Kekristenan sekarang pelan-pelan tapi dengan perlahan mulai bangkit lagi. Dan orang-orang yang mengumandangkan nilai-nilai kekristenan, ironisnya kebanyakan bukan orang Kristen. Gitu. Tapi para intelektual yang merasa, aduh Yesus ini bagus loh nilainya. Gitu. Kekristenan ini bagus loh nilainya. Nilai kemanusiaan, nilai etika, nilai yang lain-lainnya. Jadi sekarang ada gerakan intelektual Bapak Ibu, mereka itu suka sama kekristenan tapi tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan. Lucu ya? Jadi suka sama kekristenan, jadi nilai-nilai misalnya mengampuni, memberi, menolong orang miskin gitu-gitu loh ya. Mereka suka, wah ini peninggalan budaya Kristen yang bagus banget. Kita harus memperjuangkan, jangan sampai kita digilas oleh nilai-nilai budaya yang salah begitu. Jadi para intelektual ini menyuarakan, ayo kita kembali ke akar budaya barat, yaitu kekristenan. Tapi lucunya mereka enggak siap menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi mau buahnya, enggak mau pohonnya. Nangkap maksud saya? Mau buahnya, tapi enggak mau tanam pohon dia. Dia enggak mau punya Yesus di dalam hidup. Tetapi ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita semua. Bahwa kekristenan meskipun ditekan, tidak selamanya akan bisa hilang. Come back terus. Kenapa? Karena Yesus juru selamat dunia Bapak Ibu. Yesus juru selamat dunia. Salah satu, pernah saya mendengar, ini sering banget sih ya anak muda ngomong gini. Kamu kalau lahir di negara di Timur Tengah, pasti kamu bukan Kristen. Agama itu budaya. Gitu. Kamu lahir di mana agamamu itu. Misal kamu sekarang lahir di Afghanistan, kamu Muslim atau Kristen? 95% katakanlah ya, pasti kamu akan Muslim. Jadi agama itu budaya. Kemudian ada yang menjawab gini, iya sih, kalau misalnya aku lahir di negara Timur Tengah, kemungkinan aku bukan Kristen. Tapi, ini yang menarik dia ngomong, aku bukan Kristen, tapi aku tetap mendengar Yesus. Loh kok bisa? Iya, karena di agamaku, maksudnya di agama Timur Tengah, agama Islam misalnya, Yesus pun disebutkan. Iya kan? Di agama Islam pun, meskipun mereka punya nama yang berbeda, Nabi Isa, kisah tentang Yesus disebutkan, diajarkan, diakui. Meskipun beda ya dengan versi kita ya, tetapi mereka mendengar Yesus, ngerti ya maksud saya? Di agama lain pun, Islam khususnya, berapa miliar orang yang menganut agama Islam, mereka itu paling tidak menghormati sosok Yesus. Meskipun doktrinnya beda ya, tapi tetap kan mereka punya cerita seperti apa. Di dalam Al-Quran, tokoh Yesus itu lahir dari perawan, tanpa dosa, seorang guru, pembuat mujizat, naik ke surga, menghakimi dunia. Halo, lumayan mirip kan? Meskipun mereka nggak percaya Yesus mati di kayu salib, ya kan? Tetapi kan minimal berapa? 70% mungkin sama. Berarti meskipun katakanlah kita lahir bukan di negara Kristen, kita tetap mendengar Kristus walaupun agak beda. Gerakan zaman baru sekarang,
orang-orang yang suka tarot, astrologi, yoga, meditasi gitu-gitu ya. Mereka itu mengakui Yesus sebagai teladan. Mereka nggak melihat Yesus itu sosok yang jahat, diasingkan, tetapi sosok yang diterima. Menarik. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat agama-agama lain yang besar, tokoh Yesus itu kalau tidak disebutkan, kalau tokoh Yesus kalau tidak digabungkan, dilibatkan, diakomodasi ke dalam ajaran mereka, minimal Yesus itu disebutkan dan dihormati. Misalnya ya Bapak Ibu, di dalam tradisi Hindu, cerita Yesus Kristus itu disebutkan lewat ada seorang santo atau orang kudus yang bernama Isyu. Kalau Islam kan Isa. Coba Bapak Ibu bisa lihat di tradisi Hindu, ada namanya Isyu. Isyu ini bayi yang spesial, lahir di stable, di tempat yang sederhana, dan kemudian dikunjungi oleh 3 orang majus atau orang berhikmat. Di dalam tradisi Hindu, Yesus itu juga diterima, dihormati, disebutkan. Mahatma Gandhi misalnya kita tahu ya, sangat mengagumi ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Khususnya khotbah di bukit. Mahatma Gandhi pernah bilang, Yesus adalah ekspresi dari kehendak Tuhan. Wow. Buddhisme, sama. Dalai Lama yang hari ini, Tenzin Gyatso, ya kan? Dia pernah bilang, Yesus itu bodhisattva. Dia mengakui Yesus itu seorang bodhisattva. Jadi benar-benar kebanyakan orang Buddhis harus ya menghormati kalau nggak Yesusnya, ajarannya. Karena sesuai, ya kan, ajaran kekristenan, ajaran Yesus kan ngomong apa? Melayani, mengasihi, berbuat baik, ya kan? Jadi mereka respect sama Tuhan Yesus. Apalagi mengampuni, wah ya kan, membantu orang miskin, wah nyambung. Dan mereka mengakui cerita-cerita di perjanjian lama, khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus, miracle-nya Tuhan Yesus, mereka akui. Dengan kata lain Bapak Ibu, coba kita bayangkan ya, misalnya hari ini semua Alkitab kita nggak ada. Habis gitu. Kita masih bisa loh belajar tentang Tuhan Yesus lewat kitab-kitab agama lain. Menarik ya. Meskipun nggak komplit ya, tetapi kalau kita hari ini nggak ada Alkitab, kita masih bisa mendengar tentang kisah Yesus dari kitab-kitab agama lain. Dengan kata lain, hari ini seluruh dunia, kalau kita tambah pengikut Yesus, orang Kristen, orang Katolik, berapa miliar, ditambah pengikut agama-agama yang besar, berarti harusnya ya, nama Yesus itu sudah didengar oleh seluruh dunia. Walaupun berbeda-beda. Jadi agama-agama lain seakan-akan menghormati Yesus, atau bahkan ingin Yesus jadi bolonya, gitu ya. Ingin memasukkan Yesus jadi salah satu dewanya. Tetapi berbeda bukan? Pada saat kita melihat kepada Tuhan Yesus, sampai ada satu orang setelah menyelidiki, iya menarik ya, di agama-agama lain itu Yesus dihormati ya, disebutkan ya, di agama-agama lain, ajaran-ajaran lain, Yesus itu disebutkan, dihormati, meskipun nggak dipercaya sebagai Tuhan, benar sih, tapi minimal disebutkan kan. Tapi menarik, pada saat kita melihat kisah Tuhan Yesus tidak pernah menyebutkan tokoh agama-agama lain. Agama-agama lain mengakomodasi Yesus, bukan menerima, mengakomodasi. Tetapi kekristenan tidak pernah mengakomodasi tokoh-tokoh, nabi-nabi dari ajaran-ajaran lain. Maka benar banget, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa selain melalui. Ini cuma pengamatan sosiologis ya Bapak Ibu ya. Ini benar-benar iya ya. Berarti betul. Maksudnya gini, kalau Yesus itu juru selamat dunia, maka harusnya dunia bisa mengakui dia. Dari agama manapun. Dan terbukti. Bapak Ibu enak maksud saya. Jadi bukan berarti saya bilang agama lain itu menerima Yesus, enggak. Saya cuma bilang kalau Yesus itu juru selamat dunia, maka harusnya dunia bisa merasakan Yesus ini penting gitu loh. Dan terbukti. Mereka menerima sebagai Tuhan apa enggak, itu lain, itu Roh Kudus yang bekerja ya kan. Tapi minimal kita bisa melihat iya ya, ini tenanan loh ini beneran loh. Yesus ini enggak omong kosong, dia cuma bukan tokoh agama saja. Betul-betul juru selamat dunia.
Karena orang dari agama manapun, budaya manapun, latar belakang manapun mengakui Yesus itu sosok yang tidak bisa ditiadakan. Tidak bisa sekedar ya wis, cuma sekedar guru yang penting. Loh, bagaimana dia guru penting kalau di semua agama mayor dia disebutkan. It must be something, ya kan? Nah, kalau saya boleh kutip lagi, silakan selanjutnya. Karena Yesus adalah juru selamat dunia, semua orang telah menikmati dampak kedatangannya, sehingga tidak ada tempat bersembunyi dari anugerah. Bapak Ibu, kita semua hari ini sudah melihat keselamatan kok. Sadar apa enggak sadar? Bahkan di sini dikatakan terang atau bagi bangsa-bangsa lain, itu maksudnya kita sudah menerima keselamatan sehingga kita bisa membagikan keselamatan itu. Dunia sudah menerima berkat dari kekristenan, baik mereka sadari maupun tidak. Maka Kristus dan anugerahnya dan berkatnya hari ini tersedia bagi kita. Pada saat Bapak Ibu ragu dan lelah dan bingung di mana jalan Tuhan, saya cuma mau meyakinkan Bapak Ibu, keselamatan itu sudah hadir. Dunia itu mengakui betapa hebatnya juru selamat kita. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa punya kekuatan untuk menghidupi iman kita dan membagikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada. Itu yang kedua dan yang terakhir. Jadi spiritualitas Natal pada saat kita menunggu janji Tuhan yang mungkin belum digenapi dalam hidup kita belajar merindukan Mesias, kita belajar melihat keselamatan yang sudah ada, dan yang ketiga sebetulnya kita memasuki peperangan. Kita memasuki peperangan. Nah Bapak Ibu, setelah Simeon tadi bernyanyi di depan atau memuji, kemudian sekarang Simeon bernubuat kepada Yusuf dan Maria. Dan itu yang dikatakan di ayat 33 sampai 35. Saya bacakan. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Mereka heran kemungkinan karena Yesus untuk bangsa-bangsa lain, karena mereka kira untuk Israel saja, gitu loh. Jadi kemungkinan mereka heran karena masih berhubungan dengan bagaimana janji atau jangkauan keselamatan Yesus untuk semua bangsa. Lalu, ini dia, Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, jiwanya Maria ya, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Simeon menutup dengan berkat yang tidak terlihat menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Berkatnya kok kayak tadi gak enak gitu kan ya. Karena gini, dalam kaitan dengan banyak orang, kan tadi ngomong terang kan, terang bagi bangsa gitu kan. Simeon tuh realistis. Hanya karena ada terang yang bersinar, tidak semua orang akan menerima terang itu. Gitu. Maksudnya, respon yang orang berikan kepada Yesus akan berlainan, bahkan akan terpecah belah. Sebagian menerima Yesus, sebagian menolak Yesus. Yang menerima Yesus akan dimuliakan Allah, makanya pakai istilah membangkitkan, kan dimuliakan karena sudah menerima Yesus. Sebagian akan yang menolak Tuhan, menolak Yesus akan direndahkan. Makanya pakai istilah menjatuhkan. Kenapa mereka meresponi berbeda? Karena memang hatinya berbeda. Makanya dikatakan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ada hati yang keras melihat Yesus yang begitu mulia, begitu indah, menjadi manusia, mati di kayu salib, mereka kan? Ini enggak benar, mereka menolak. Atau mereka melihat segala kebaikan Tuhan dan mereka berani tunduk dan bertobat. Bahkan di sini dikatakan Maria sendiri juga akan mengalami yang namanya pedang, akan menembus jiwa. Ini bicara apa? Ini bicara tentang tentu saja Maria harus belajar menerima kenyataan bahwa Yesus akan menderita. Kan kita tahu ya bagaimana Maria akan ada di dekat
salib Yesus, melihat pengorbanan atau kematian anaknya sendiri demi menebus dosa dunia. Dia akan menderita, tetapi lewat penderitaan itu ada berkat dan penebus. Di sini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa di tengah Natal yang biasanya didominasi dengan kabar yang empuk, yang hangat, yang manis, kita seakan-akan didorong, ayo gereja Tuhan harus bersuka cita, gitu kan ya. Betul sih, puji Tuhan, saya setuju. Tetapi di sini kita diingatkan, hati kita ada orang di luar sana yang menolak Yesus, dan juga ada ruang di hati kita yang masih menolak Yesus, ya kan? Maka saya suka, mungkin kalau saya kalimatkan begini, orang Kristen sejati, next slide ya, anak Tuhan yang sejati tidak hanya dikenal dengan damai sejahtera, namun juga oleh peperangan yang baru, yaitu pertobatan dan ketundukan. Pada waktu kita selamat, ada damai sejahtera. Yes. Sukacita, harapan, kekuatan, jaminan mulia. Tetapi harusnya juga ada pergumulan baru gitu ya. Dosa yang dulunya menggoda, sekarang mengganggu misalnya gitu. Dosa yang dulunya kita anggap sepele, sekarang wis percaya Tuhan kok masih gini ya. Pernah nggak merasa seperti itu ya? Karena harusnya ada peperangan baru, tanda kutip gitu. Dosa atau area-area dalam kehidupan yang kita nggak mau tunduk, kali ini kita didorong oleh Roh Kudus untuk ayo, kamu masih belum bisa memberi misalnya. Ayo, kamu masih nggak mau mengampuni misalnya. Tiba-tiba kita, Rek, aku sudah ke gereja gitu, aku sudah belajar firman Tuhan, masa sih aku nggak mau belajar untuk memberi gitu misalnya, ya kan? Tiba-tiba ada area-area di mana ada peperangan baru gitu dalam hati kita. Ada dosa yang perlu kita akui, atau mungkin ada area yang perlu kita tunduk kepada Tuhan. Itu kan tidak enak Bapak Ibu ya. Dulu pada waktu saya merenungkan, biasa banyak orang kalau pertama kali ketemu saya, mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, kok dulu bisa jadi hamba Tuhan gitu kan ya. Nah, bagaimana prosesnya kalau kamu mau jadi hamba Tuhan? Karena kan saya dulu kan memang nggak ada niat untuk jadi full timer. Saya dulu mau jadi seorang profesional, sudah punya macam-macam persiapan dan waktu itu tinggal di luar dan lain sebagainya. Kan? Jujur Bapak Ibu, kalau saya lihat dulu gitu kan ya, saya mungkin akan bisa bangga, masih muda, ini Tuhan gitu. Kayak ceritanya itu penuh dengan kemuliaan dan kebaikan gitu. Kayaknya wow, ini orang yang berani berkorban buat Tuhan, kan? Bahkan saya masih ingat ada seorang jemaat saya dulu pada waktu saya jadi gembala di tempat saya melayani, kan dia bingung ya, ini gembala atau anak SMP nyasar gitu kan. Tapi kemudian dia bilang, wah kamu luar biasanya, saya masih ingat dia ngomong gini, kamu itu memberikan your golden years kepada Tuhan. Wah gitu ya, memberikan tahun-tahun keemasan, maksudnya umur 20-an gitu ya. Pada saat masih muda, masih bergairah, masih ini untuk Tuhan. Jadi kan seakan-akan mulia banget. Tetapi jujur ya, semakin kesini Bapak Ibu, semakin saya membaca panggilan saya itu dengan kacamata yang lain. Kalau Bapak Ibu tanya saya 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mungkin kacamata saya masih penuh dengan rose colored glasses gitu ya. Maksudnya semuanya positif. Ya ini, saya mau melayani Tuhan gitu kan. Ya nggak salah sih gitu. Tapi sekarang saya sadar bahwa dulu kenapa sih saya mau pelayanan? Sebetulnya masih ada dalam hati saya. Saya pelayanan demi panggung. Saya pelayanan demi aktualisasi diri. Saya pelayanan demi mengembangkan reputasi. Saya pelayanan demi mendapatkan pengakuan dari Bapak Ibu sekalian. Saya pelayanan demi terkenal. Masih ada di hati saya. Saya pelayanan bukan untuk melayani Tuhan, tetapi untuk melayani
Saya pelayanan, bukan mengasihi jemaat, tetapi memanfaatkan, bahkan memeras jemaat, supaya mencintai saya. Dan pada saat saya menyadari itu, betapa takutnya saya. Pertobatan, ketundukan. Dalam tahap tertentu, saya menyadari itu. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal jijiknya hati saya. Bahkan di atas mimbar pun, saya bisa punya motivasi yang begitu tidak menyenangkan Tuhan. Dan saya harus memproses itu. Nah, bukan berarti panggilan saya yang tahun yang lalu ya, sampai lupa, agak lupa, tahun 2000 gitu ya, kalau nggak salah, itu 2005 saya di hamba Tuhan, itu nyata, itu anugerah Tuhan, itu adalah momen penuh dengan sukacita dan lain sebagainya, itu beneran nyata. Tetapi cerita yang ini, yang kali ini saya share ke Bapak Ibu, juga betul, ngerti ya? Jadi di satu sisi, iya mulia oleh anugerah Tuhan, tetapi di sisi lain, saya memang sadari, masih banyak celah, masih banyak dosa, masih banyak kebobrokan. Saya masih melayani dengan hati yang bengkok. Dan saya harus bertobat. Saya harus tunduk sama Tuhan dalam area-area pelayanan yang saya nggak suka. Hal-hal dalam pelayanan yang saya benci, harus belajar tunduk, ya kan? Makanya saya katakan, pada akhirnya Bapak Ibu, spiritualitas Natal artinya kita memasuki peperangan. Kita belajar untuk bertobat, belajar untuk tunduk kepada. Kita masih menghadapi penderitaan, yes. Tetapi hari ini penderitaan kita, tantangan kita bisa membaca dengan nilai yang berbeda. Selagi kita menunggu Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita melihat keselamatan, dan kita memasuki peperangan. Dan di tengah semuanya itu Bapak Ibu, kalau dan jika kita masih mengalami begitu banyak badai, tantangan, bahkan tragedi yang terjadi, kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Memang ini waktu kita menanti Tuhan, waktu kita berproses bersama Tuhan, tetapi kita punya harapan yang berbeda. Contoh sederhana gini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau nonton acara Olimpik atau acara olahraga lah, perhatikan reporternya sama atletnya itu pasti semua reporter pasti bertanya pertanyaan yang sama. Semuanya pasti tanya gini. Misalnya ini mau final ya, mau laga final gitu ya. Pasti reporter, jurnalis pasti bertanya sama atlet gini. Are you nervous? Ya enggak? Kamu panik ya? Kamu deg-degan enggak gitu? Pasti pertanyaan gitu. Kamu nervous enggak? Kamu nervous enggak? Gimana nih? Udah mau final loh besok gitu kan? Dan semua atlet ditanyain itu, semua atlet pasti menjawab, enggak, aku enggak nervous, aku excited. Ya kan? Enggak, saya enggak parno, saya enggak galau, saya enggak deg-degan, saya semangat gitu kan, semangat, saya excited, ayo. Tahukah Bapak Ibu, karakteristik dari nervous, ya, deg-degan, khawatir, itu adalah tangannya basah gitu kan ya, terus hatinya, jantungnya berdegup-degup dan pikirannya ke masa depan. Mesti ngapain gitu kan. Itu ciri-ciri orang yang nervous. Tangannya keringetan, jantungnya berdebar-debar, pikirannya ke masa depan. Mikir terus kemana-mana, skenario gitu. Tahukah Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang semangat, yang excited adalah tangannya keringetan, jantungnya berdebar-debar, pikirannya juga kemana-mana, ke masa depan. Dengan kata lain, ciri-cirinya sama. Tetapi para reporter menginterpretasi itu dengan nervous. Sedangkan para atlet enggak kok semangat. Kenapa kok para reporter bilang nervous? Karena mereka bukan atlet. Kan? Karena mereka bukan atlet, maka waktu mereka merasakan sensasi-sensasi enggak enak itu, mereka menilainya nervous. Tapi coba kalau mereka atlet. Atlet merasakan sensasi-sensasi itu,
mereka sudah diajari. Enggak, ini gue gak nervous, gue excited. Sama ya Bapak Ibu, bagi anak Tuhan, hari ini kita mungkin masih ada pergumulan. Tetapi karena Natal, kita membaca pergumulan kita, penderitaan kita, tantangan kita dengan kacamata iman. Kita bacanya beda. Kita boleh merasakan yang sama, yang sakit, pikiran yang khawatir, langkah yang berat, ya kan? Dan macam-macam lah. Tapi kita bisa menginterpretasi yang berbeda. Sambil kita menunggu jawaban Tuhan. Maka saya bersyukur, kisah Natal di Alkitab tidak memberikan gambaran yang muluk atau yang sentimental. Tetapi kita melihat bayi Yesus lahir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Yesus lahir di tengah penderitaan. Dia mengambil dosa dan penderitaan kita. Bahkan dia mati karena dosa dan kejahatan. Dan suatu hari dia akan memulihkan segala sesuatu. Dia sudah datang ke dalam hati kita, dia sudah menebus kita. But one day, segala air mata, segala penderitaan akan dibereskan sama Tuhan. Maka kalau saya boleh tutup dengan kalimat ini sebagai rangkuman hari ini. Next. Di tengah penderitaan tidak apa, bergumul dengan banyak pertanyaan. Namun Anda harus menerima jawaban yang telah disediakan Tuhan hari ini. Yesus sudah datang dan Yesus akan datang lagi. Hari ini kalau Bapak Ibu bergumul, menangis, bertanya kepada Tuhan, why God, kenapa Tuhan, kenapa kok nggak gini, kenapa kok nggak cepat-cepat, kenapa kok Tuhan nggak segera membantu dan lain sebagainya, normal. Tetapi saya mendorong dan berdoa, meskipun mungkin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan, banyak pergumulan, banyak kesedihan, banyak kekhawatiran, yuk belajar. Tuhan udah kasih jawaban. Yesus sudah datang. Di hati kita, di hidup kita, dan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dia mendengar seruan dan tangis Bapak Ibu semua. Tuhan sudah turun ke dunia supaya kita bisa diangkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih Engkau Tuhan yang menjadi manusia. Kabar baik yang kami tunggu-tunggu, khususnya yang kami rayakan di bulan Natal ini. Kami percaya bahwa janji-Mu tidak sia-sia. Firman-Mu teguh. Kami yang masih menunggu penggenapan janji-janji-Mu. Kami yang masih menunggu jawaban doa-doa kami. Ajari kami ya Bapa, untuk menanti seperti Simeon. Menanti dengan sebuah sikap hati yang tepat. Merindukan Tuhan. Tolonglah kami juga untuk melihat keselamatan yang sudah ada. Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup kami. Dan tolonglah kami, rendahkanlah hati kami untuk memasuki peperangan rohani yang masih kami harus bereskan setiap hari. Pertobatan, ketundukan, sehingga kami boleh disiapkan. Sehingga kami bisa punya harapan yang kokoh saat kami menunggu, saat kami menanti Tuhan menjawab doa-doa kami. Saat kami menanti intervensi Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Kami mengakui bahwa menghadapi dunia yang serba kompleks, tidak stabil, itu menakutkan dan membingungkan. Tapi kami bersyukur Engkau sudah datang ke dunia. Dan Engkau sudah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dan Engkau akan memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Inilah harapan kami. Dan temani kami Tuhan, bagi kami yang masih dalam masa penantian, bagi kami yang masih bergumul di tengah penderitaan dan kegelapan kami. Temani kami, kuatkan kami, rawat kami, jaga kami. Sambil kami menempatkan posisi hati kami, berharap teguh dan merindukan-Mu senantiasa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
Amin.